Dari 9 nama yang disebut di PAN dalam Rakernas kemarin untuk calon presiden, ya. Yang kedua, 2 nama ini adalah peringkat 1 dan peringkat 4 paling populer dalam survei-survei di Indonesia. Nomor 1 Mas Ganjar, nomor 4 Kang Emil. Nomor 2 dan nomor 3-nya sudah tanda kutip diambil partai lain. Jadi sangat wajar apabila PAN sangat menghitung 2 nama ini untuk dibicarakan di KIB. Kang Emil dan Mas Ganjar itu klop, saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama adalah taat asas, bahwa pemilu itu ada undang-undang. Karena itu kita harus mengikuti taat asas terhadap undang-undang itu. Seperti kontestasi pemilu pesertanya adalah partai politik. Partai politik ini adalah disebut partai politik yang bisa mengikuti kontestasi pemilu adalah Dewan Pimpinan Pusat. Jadi nggak bisa DPC nanti mendaftar sendiri, wilayah mendaftar sendiri, tidak bisa. Karena itu harus taat asas, harus satu barisan sama gitu. Ganjar Pranowo itu salah satu capres-cawapres yang sangat potensial. Harus diakui karena survei mengatakan seperti itu. Kita kan sangat percaya dengan kajian-kajian akademik, terutama dalam hal ini tentu survei, ya. Dan sejauh ini Ganjar itu surveinya bagus dan tentu kita akan memperhitungkan itu juga gitu. Tetapi Ganjar ini kan partainya adalah PDIP. Dia tidak masuk di dalam koalisi KIB ini gitu loh. Nanti kalau kita sebut namanya kan belum tentu KIB-nya belum tentu PDIP-nya memberikan izin untuk yang bersangkutan. Nah, tentu pendapat dan itu suatu kemajuan di dalam demokrasi kita. Kalau kita ingat masa Orde Baru yang namanya capres dan cawapres itu kan didominasi oleh kekuasaan, bahkan ditabukan untuk berbicara. Ya, sehingga itu merupakan hal yang bisa disampaikan ke publik, menjadi bagian dari wacana publik, termasuk yang jodoh menjodohkan. Tetapi bagi PDI Perjuangan, disiplin partai sangat jelas, mekanismenya sangat jelas dan sudah diterapkan dengan baik. Bagaimana capres dan cawapres itu nanti pada momentum yang tepat akan Golkar akui KIB mulai bahas terkait kandidat Capres 2024. Nama Ganjar Pranowo menguat. Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB sudah mulai membahas calon presiden yang bakal diusung di Pilpres 2024 mendatang. Sudah ada pembahasan di internal, segala macam, kata Maman kepada wartawan Sabtu 24 Desember 2022. Namun Maman tidak menjelaskan soal siapa nama-nama yang dibahas oleh KIB sebagai Capres 2024. Ia hanya mengatakan, penentuan siapa yang akan menjadi capres bukanlah pekerjaan yang mudah. Tentunya ya tadi dinamika politik tidak sesederhana yang kita anggap. Tidak bisa sekedar lihat hasil survei, sekedar lihat dukungan partai, artinya kan kompleksitasnya ada, ujar dia. Sejumlah pertimbangan, kata dia, juga masih dibahas bersama-sama dalam koalisi. Pembahasan capres menurutnya harus dilihat dari segala aspek. Ini lagi mau dibicarakan di internal KIB. Jadi terkait itu, saya pikir kami harus melihatnya dari segala aspek. Aspek hasil survei, aspek dukungan partai, tuturnya. Mulai mengerucut. Sebelumnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB diprediksi semakin mengerucut figur calon presiden dan calon wakil presiden atau capres dan cawapres. Meski belum ada nama, tetapi KIB sudah punya kriteria pasangan calon, yakni mereka yang mendapat restu dari Presiden Jokowi. Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menanggapi kans Ridwan Kamil masuk bursa capres atau cawapres KIB. Menurut Ujang, peluang itu sulit didapat oleh Emil. Sebab KIB hanya akan mengusung mereka yang mendapat restu Jokowi. Ujang menyebut 2 di antaranya yang mendapat restu Jokowi maju Pilpres 2024 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kalau kita bicara peta politik di KIB, itu clear ya bahwa capres KIB itu adalah orang yang direstui oleh Jokowi. Jadi kalau tidak Erlangga, ya Ganjar, kata Ujang dihubungi pada Jumat 16 Desember.
Konfigurasinya Ganjar bisa saja diusung menjadi capres KIB, tetapi masih ada opsi Erlangga capres walau cenderung menguat ke arah Ganjar. Nama Ganjar begitu kuat untuk diusung menjadi capres. Hak itu bukan saja karena Ganjar sudah mendapat restu Jokowi, melainkan karena KIB dipersiapkan untuk Ganjar. Ya, saya melihatnya Ganjar, karena Ganjar direstui Jokowi dan menjadi sekocinya Ganjar. Jadi kalau RK kita delete dari capres, karena capresnya Ganjar. Kalau tidak Ganjar, Erlangga. Begitu saja, ucap Ujang. Sementara untuk cawapres, KIB bisa menunjuk Erlangga atau dua ketua umum partai politik lainnya, yakni Ketum PAN Zulkifli Hasan dan PLT Ketum P3 Mardiono. Lalu ke cawapres. Seandainya capresnya Ganjar, maka cawapresnya ya saya melihat ada kemungkinan Erlangga atau ketua umum di KIB atau yang lainnya, ujarnya. Ujang menilai konfigurasi paslon KIB tidak akan jauh dari kombinasi Ganjar dengan kader internal partai di KIB atau sebaliknya. Dengan kata lain, KIB tidak akan rela begitu saja mengusung capres dan cawapres dari eksternal yang bukan kader mereka.